Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Firumah. Saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan atau filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan masyarakat. Filosofi berasal dari bahasa Yunani yang dapat diartikan dengan cinta dan kebijaksanaan. Filosofi berarti kajian mendalam yang dilakukan terhadap ilmu pengetahuan yang didasarkan kecintaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Sedangkan pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa filosofi atau filsafat pendidikan adalah yang mengkaji tentang konsep-konsep filsafat yang menjelaskan tentang hakikat segala sesuatu yang menjadi dasar dalam penyusunan konsep pendidikan. Filsafat pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu faktor pokok yang mengaruhi pendidikan. Kebutuhan manusia dalam masyarakat tidak hanya menyangkut bidang material, tetapi termasuk juga bidang spiritual, ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan sebagainya. Sehingga para ahli pendidik memasukkan lingkungan masyarakat ke dalam lingkungan pendidikan. Implikasi dari pendidikan masyarakat yaitu karakteristik dan kekhasan pembelajaran pendidikan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kompetensi manajerial kependidikan. Pandangan pendidik dalam pembelajaran pendidikan masyarakat terdapat isu penting dan kompleks yang nantinya harus memerlukan penanganan yang lebih baik. Pembelajaran pendidikan masyarakat didukung oleh warga belajar atau peserta didik untuk mendayagunakan potensi yang ada sehingga menghasilkan hasil belajar yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam pembelajaran ini, secara sederhananya merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian dari aktivitas warga belajar dan tutor agar mencapai tujuan warga belajar yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Salah satu bentuk atau program pendidikan masyarakat yaitu pendidikan kepemudaan yang akan dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Dede Richel akan menjelaskan tentang definisi pemuda. Namun, sebelum saya membahas lebih jauh, saya mengatakan bahwa saya dan kita merupakan salah satu dari sekian banyak pemuda yang ada di dunia ini. Namun, apakah kita sudah paham dan mengerti tentang peran kita serta definisi dari pemuda itu sendiri? Ya, dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda atau yang sering kita kenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki pengertian yang berbeda-beda. Nah, pemuda adalah individu yang misal kita lihat secara fisik, dia sedang mengalami perkembangan. Dan jika dilihat secara psikis, dia juga sedang mengalami perkembangan emosional. Sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan, baik untuk masa kini ataupun untuk masa yang akan datang. Secara singkatnya, bisa kita ambil bahwa pemuda adalah masa depan. Ya, pemuda adalah masa depan. Lalu, jika kita sudah tahu bahwa kita ini adalah masa depan, apakah kita tahu tentang alasan pemuda memiliki tanggung jawab yang besar dalam tatanan masyarakat? Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai 5 poin tentang alasan pemuda memiliki tanggung jawab yang besar dalam tatanan masyarakat. Yang pertama yaitu karena kemurnian idealismenya. Lut Tan Malaka pernah mengatakan bahwa
idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda. Nah, dari situ kita bisa menarik pemahaman bahwa pemuda merupakan power of the world atau kekuatan dari dunia itu sendiri. Seorang pemuda memiliki kekuatan serta spirit yang luar biasa. Idealisme seorang pemuda sangat diperlukan di tengah permasalahan yang besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita atau bahkan bangsa Indonesia. Yang kedua ada semangat pengabdiannya. Ya, masa muda bisa dibilang dengan masa yang penuh dengan privilege, di mana semangat masih berapi-api, pikiran masih fresh, sehingga kita bisa bebas melakukan apa saja yang kita sukai. Nah, di sini kita harus menggunakan privilege kita dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan bentuk pengabdian. Namun, pengabdian di sini tidak hanya satu pengabdian, tapi banyak macamnya. Contoh, mengabdi dengan karya. Selanjutnya, mengabdi dengan jasa. Dan masih banyak lainnya yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan serta potensi diri kita. Lalu yang ketiga, karena inovasi serta kreativitasnya. Kita sebagai generasi muda harus menjadi generasi yang berjiwa cekatan, kreatif, inovatif, serta efektif untuk menjadi garda terdepan dan bisa melihat sebuah tantangan menjadi sebuah peluang. Dan yang keempat, karena keberanian serta keterbukaan seorang pemuda dalam menyerap nilai-nilai serta gagasan baru. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu karena kepribadiannya yang mandiri. Seorang pemuda dituntut harus mandiri dalam menjalankan sesuatu. Mandiri dalam konteks ini maksudnya suatu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Kita harus mempunyai prinsip yang kuat terhadap diri kita. Jika prinsip kita berbeda dengan orang lain, jangan takut. Kita harus tetap melangkah dan terus maju. Baik, untuk selanjutnya ada pengertian tentang kepemudaan. Kepemudaan adalah jiwa yang melekat pada diri seorang pemuda. Biasanya, para pemuda memiliki kegigihan serta bersungguh-sungguh dalam mengasah kemampuannya untuk mencapai apa yang ia tuju. Entah itu tujuan untuk dirinya sendiri, tujuan untuk bangsa, ataupun tujuan untuk negaranya. Lalu, ada pengertian pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diberikan kepada para pemuda untuk menciptakan kadar pemimpin bangsa yang harus dipersiapkan. Hal ini dapat didapat melalui organisasi-organisasi yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat ataupun yang lainnya. Organisasi ini diantaranya adalah seperti organisasi pemuda, organisasi kepramukaan, organisasi pencinta alam, organisasi kewirausahaan, ataupun organisasi-organisasi lainnya. Peran pemuda dalam masyarakat. Peran pemuda salah satunya dapat ditumbuhkan melalui keikutsertaan pemuda itu dalam organisasi kemasyarakatan, karena melalui organisasi ini, para pemuda dapat meningkatkan kepeloporan. Karena melalui organisasi ini, para pemuda dapat mengasah daya kepeloporan, daya kepemimpinan, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Kaum muda harus diberi stimulan berupa kesempatan yang sebesar-besarnya dalam sebuah organisasi, entah itu organisasi lokal ataupun organisasi nasional. Peran pemuda dalam pergerakan bangsa di dunia pendidikan. Hal ini ditandai dengan sadarnya di Bumi Putra, atau yang sering disebut oleh sejarawan sebagai kaum terpelajar, dan hal ini muncul pada saat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tantangan dan harapan kaum muda. Banyak para pemuda yang melewati proses kehidupan dewasanya dengan sukses. Namun, tidak sedikit pula para pemuda yang belum atau bahkan gagal dalam melewati proses ini. Hal ini ditandai
Dan hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu perbedaan latar belakang, seperti perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, lifestyle, dan juga masih banyak yang lainnya. Program pendidikan pemuda. Program ini dapat kita temukan di berbagai lingkungan, seperti lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Untuk lingkungan sekolah, terdapat beberapa organisasi, di antaranya ada organisasi pramuka, organisasi palang merah remaja, ataupun PMR, organisasi paskibra, dan juga organisasi-organisasi lainnya. Dan untuk di masyarakatnya, terdapat organisasi seperti Karang Taruna ataupun Muda Mudi. Terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai masalah yang dialami oleh para pemuda serta upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian masalah tersebut. Kita lihat poin pertama, yaitu keterbatasan pendidikan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kebanyakan para pemuda yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi, mereka memilih putus sekolah. Sedangkan mereka yang memiliki kecukupan dalam hal ekonomi, mungkin mereka bisa melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Pada poin selanjutnya yaitu kurangnya peran para pemuda dalam bidang sosial, politik, maupun ekonominya. Sebagai contoh, di masyarakat kita mungkin kebanyakan dalam bidang-bidang tersebut diisi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, atau bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya mereka yang sudah berpengalaman. Padahal apa salahnya jika kita mencoba sebagai pemuda untuk ikut serta dalam bidang-bidang tersebut. Kemudian poin selanjutnya, kurangnya wadah atau pelatihan bagi para pemuda dalam meningkatkan minat dan bakat mereka. Dan saat ini permasalahan terbesar bagi para pemuda yaitu maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba yang dialami oleh para pemuda. Bahkan saat ini anak di bawah umur pun sudah banyak dicekoki obat-obatan tersebut. Kemudian, untuk upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu pemerintah harus senantiasa memperluas kesempatan untuk para pemuda memperoleh pendidikan serta keterampilannya. Di sini pemerintah harus senantiasa lebih memperluas, lebih memperbanyak lagi kesempatan-kesempatan mereka untuk meraih pendidikan serta keterampilannya. Kemudian, meningkatkan peran serta para pemuda dalam bidang sosial, politik, budaya, ekonomi maupun agamanya. Jadi kita sebagai para pemuda tentu harus berani mengambil ikut serta dalam proses pembangunan mengenai hal-hal budaya, sosial, agama, maupun ekonomi. Kemudian meningkatkan potensi para pemuda dalam bidang kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam sebuah pembangunan, yang dimana ini bisa dikaitkan dengan adanya wadah atau pelatihan untuk minat dan bakat mereka yang bisa dikembangkan lebih luas lagi, serta meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Kemudian poin terakhir yaitu kita harus senantiasa melindungi segenap generasi muda atau anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba, atau bahkan kita harus senantiasa menjaganya
dari penyebaran virus yang berbahaya seperti HIV, AIDS, dan virus bahaya yang lainnya yang dapat merusak kesehatan dan merusak mental mereka.